Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Nur Rasmi dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data informasi penyesuaian akhir periode. Fungsi jurnal penyesuaian adalah yang pertama, menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang kedua, menghitung setiap perkiraan nominal, perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Selanjutnya ada 7 objek jurnal penyesuaian. Yang pertama, biaya dibayar di muka, kedua hutang biaya, ketiga pendapatan diterima di muka, keempat piutang pendapatan, kelima pencadangan kerugian piutang, keenam pemakaian persediaan, dan ketujuh depresiasi aktiva tetap. Ini adalah neraca saldo sebelum penyesuaian pada 31 Desember 2020 untuk penyusunan laporan tahunan. Selanjutnya ada 7 data yang harus disesuaikan. Yang pertama, asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun dibayar pada tanggal 1 Juli 2020. Cara penyelesaiannya dari bulan 1 Juli sampai 31 Desember, yaitu 6 dibagi 12 bulan dikali asuransinya Rp300.000, hasilnya Rp150.000. Jadi biaya asuransi di debit Rp150.000 dan asuransi dibayar di muka di kredit Rp150.000. Yang kedua, hutang bank berbunga 6% dibayar setiap 1 Februari dan 1 Agustus. Cara penyelesaiannya dari 1 Agustus sampai 31 Desember adalah 5 bulan. 5 dibagi 12 dikali bunganya 6% dikali 1 juta sama dengan 25.000. Jadi biaya bunga di debit 25.000, hutang bunga di kredit 25.000. Selanjutnya nomor 3, pendapatan diterima di muka yang sudah terrealisasi sebesar 70%. Cara penyelesaiannya 70% dikali 5 juta sama dengan 3.500.000. Pendapatan diterima di muka di debit 3.500.000, pendapatan usaha di kredit 3.500.000. Nomor 4, bunga deposito 8% diterima setiap 1 Maret dan 1 September. Penyelesaiannya dari 1 September sampai 31 Desember, yaitu 4 dibagi 12 dikali 6% dikali 4 juta sama dengan 80.000. Jadi piutang bunga di debit 80.000, pendapatan bunga di kredit 80.000. Nomor 5, dicadangkan kerugian piutang sebesar 6% dari saldo piutang usaha. Cara penyelesaiannya 6% dikali 6 juta sama dengan 360.000 dikurangi cadangan kerugian piutang awal, yaitu 360.000 dikurangi 300.000 sama dengan 60.000. Jadi biaya kerugian piutang di debit 60.000, cadangan kerugian piutang di kredit 60.000. Nomor 6, perlengkapan yang tersisa pada akhir tahun sebesar 300.000. Cara penyelesaiannya 6.300.000 dikurangi 300.000 sama dengan 6 juta. Jadi biaya perlengkapan di debit 6 juta, perlengkapan di kredit 6 juta. Yang terakhir nomor 7, peralatan disusut sebesar 12% per tahun. Cara penyelesaiannya 12 juta dikali 35 juta sama dengan Rp4.200.000. Cara penyelesaiannya adalah 12% dikali 35 juta sama dengan Rp4.200.000. Jadi biaya penyusutan peralatan di debit Rp4.200.000, akumulasi penyusutan peralatan di kredit Rp4.200.000. Berikut ini adalah tabel neraca lajur. Di dalam neraca lajur terdapat neraca saldo awal, jurnal penyesuaian,
neraca setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Selanjutnya adalah laba rugi dari perusahaan untuk periode tahun 2020. Sekian penjelasan dari saya tentang konsep jurnal penyesuaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.